Peristiwa tragis kembali mengguncang Papua, tepatnya di Kabupaten Yahukimo. Kelompok kriminal bersenjata menyerang para penambang emas di sebuah lokasi terpencil. Akibat serangan mendadak itu, 5 warga sipil tewas di tempat. Mereka bukan aparat, bukan pihak bersenjata, melainkan orang-orang biasa yang hanya ingin mencari penghidupan dari tambang emas. Pertanyaannya, mengapa para penambang emas yang bekerja mencari nafkah justru menjadi sasaran? Apakah karena keberadaan mereka dianggap mengganggu, atau ada kepentingan lain yang lebih besar di baliknya? Penambangan emas, khususnya yang ilegal, seringkali menjadi sumber konflik. Kekayaan alam yang seharusnya membawa kesejahteraan justru kerap menjadi pemicu pertumpahan darah. Ironisnya, emas yang berkilau bagi sebagian orang bisa berubah menjadi malapetaka bagi masyarakat setempat. Bagi kelompok bersenjata, aktivitas penambangan emas sering dipandang sebagai ancaman. Mereka meyakini tambang dikuasai oleh pihak luar dan hasilnya tidak kembali kepada masyarakat lokal. Karena itu, serangan ke tambang dianggap sebagai bentuk perlawanan sekaligus cara untuk menunjukkan eksistensi mereka. Serangan di Yahukimo berlangsung cepat dan brutal. Para penambang panik. Sebagian berusaha lari menyelamatkan diri, sebagian lain bersembunyi. Namun, 5 orang tidak sempat melarikan diri dan akhirnya menjadi korban kekerasan yang tak pandang bulu. Mengapa kekerasan seperti ini terus berulang di Papua? Jawabannya tidak sederhana. Ada faktor ekonomi, faktor politik, bahkan juga rasa marginalisasi yang dialami masyarakat lokal. Tambang emas sering melibatkan pihak luar, membawa pekerja dari daerah lain, sementara masyarakat asli Papua hanya menjadi penonton. Dari sinilah kecemburuan sosial tumbuh, rasa ketidakadilan muncul, dan konflik mudah tersulut. Bagi KKB, menyerang tambang adalah cara mempertahankan wilayah. Namun dampaknya, warga sipil yang tidak terlibat dan hanya berusaha mencari nafkah justru yang menjadi korban. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah tindakan itu benar-benar membela rakyat, atau justru menambah penderitaan rakyat sendiri? Serangan ini bukan sekedar aksi kekerasan, melainkan juga pesan politik. Pesan bahwa konflik di Papua masih jauh dari kata selesai. Bahwa di balik senjata dan darah, ada masalah mendasar yang belum pernah benar-benar diselesaikan. Aparat keamanan segera bergerak ke lokasi. Evakuasi dilakukan, jenazah korban dibawa dengan penuh kesedihan, sementara pengejaran terhadap para pelaku masih terus berlangsung. Di tengah semua itu, pertanyaan besar tetap menggantung. Sampai kapan masyarakat Papua harus menjadi korban perebutan sumber daya? Sampai kapan emas di tanah Papua terus berbalut darah? Kekayaan emas seharusnya menjadi berkah, membawa kesejahteraan bagi semua. Tetapi di tanah Papua, emas terlalu sering berarti darah dan air mata. Tragedi Yahukimo ini kembali mengingatkan kita bahwa perdamaian Papua bukan hanya soal keamanan, ia juga soal keadilan, soal pemerataan, dan soal bagaimana kekayaan alam benar-benar memberi manfaat bagi rakyatnya sendiri. Hanya ketika keadilan hadir, Papua bisa benar-benar damai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update berita terbaru.